Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rodhi Zamzami, dosen STAI Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Peserta PKDP 2025 PTP Win Maulana Malik Ibrahim Malang. You're thinking too much, don't hesitate, don't slow it down, girl, I cannot wait. Stepping inside through the heavens gate, do whatever you want, my heart still won't break it. Many fans on your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum PAI. Nah, jadi kurikulum PAI ini adalah sebagai acuan proses pembelajaran, terutama bagi ada yang tahu apa pengertian kurikulum? Oh iya, tadi saya lupa, ini 7. Nah, pastinya bisa menyebutkan pengertian atau definisi tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Mari deh. Apa itu kurikulum? Ada yang bisa nyebutkan? Ya, silahkan. Rencana yang sudah terstruktur dan terencana ya. Istilah kurikulum itu dari pengertian kurir, dari bahasa Yunani yang artinya kereta. Kenapa kok disebut kereta? Karena kurikulum itu adalah bagian rangkaian proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Nah, siswa dalam pembelajaran kalau bisa menyelesaikan mulai dari start sampai terakhir finish, itu sudah menyelesaikan kurikulum. Jadi, sebagaimana tadi kurikulum ini adalah sebuah rencana pembelajaran yang sudah terstruktur dan tertera dalam lembaga pendidikan, betul. Nah, selain itu, kurikulum ini sebuah sistem ya yang sudah terancang sedemikian rupa untuk mencapai target mulai dari start sampai finish seorang siswa. Kalau sudah bisa menyelesaikan kurikulum ini, berarti pembelajarannya sudah selesai. Jadi kurikulum adalah bagian proses yang harus diselesaikan oleh peserta didik atau siswa. Lebih jauh kita membahas tentang kurikulum, ini kita akan berbicara tentang urgensi kurikulum. Nah, kurikulum ini sangat dibutuhkan sekali dalam proses pembelajaran. Apalagi ini PAI ya, hari ini adalah zaman globalisasi. Generasi kita hari ini adalah generasi apa namanya? Gen Z. Kalau sampean ini generasi apa? Dampak perubahan sosialnya sangat kelihatan sekali. Sehingga ini menjadi sebuah bentuk tantangan bagi seorang guru, bagaimana pada generasi digital ini supaya pendidikan agama Islam ini tetap terarah sebagaimana mestinya. Nah, generasi Gen Z ini ya perlu disesuaikan dengan zaman digital ini, bagaimana nanti pendidikan agama Islam ini tetap selaras, tidak membuat
pembelajar atau peserta didik ini merasa kesulitan dengan perubahan sosial yang ada. Cerdas, berakhlak, dan berkontribusi. Yang kedua adalah menangkal pengaruh negatif dan memperkuat jati diri. Nah, di zaman digital, zaman informasi ini, pengaruh dari media sosial itu sangat luar biasa. Ada terjadi bullying ya di salah satu lembaga pendidikan. Jadi ini dampak bisa mengontrol dari perilaku-perilaku yang negatif itu tadi, diantaranya adalah pendidikan agama Islam. Sehingga pendidikan agama Islam ini memiliki urgensi yang sangat vital dalam proses pembelajaran. Nah, kelihatan enggak ini? Samar-samar ya. Dalam program Kementerian Agama, itu mencanangkan program yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama mencegah perilaku kekerasan. Jadi banyak sekali kasus dalam tindak terorisme, kekerasan fisik, bullying, anarkis, yang itu sebagian mengatasnamakan agama, sehingga pemerintah atau Kementerian Agama ini mencanangkan program tentang moderasi beragama. Ya, ini nanti kalau bisa akan masuk dalam kurikulum pendidikan agama Islam atau kurikulum pendidikan agama Islam ini dianjurkan atau diupayakan supaya memberikan pemahaman tentang moderasi beragama, pemahaman tentang agama, untuk mengurangi kekerasan-kekerasan yang didasarkan pada sebuah agama. Saya pikir teman-teman juga mungkin pernah mendengar namanya menyalahkan kelompok tertentu dan menganggap kelompok sendiri itu adalah yang paling benar. Nah, ini jangan sampai begitu. Di kurikulum pendidikan agama Islam ini harus membentuk generasi Islam yang moderat. Kurikulum sebagai penghubung atau jembatan visi dan misi, jembatan visi misi dan siswa. Artinya dalam sebuah lembaga pendidikan itu punya visi dan misi yang diharapkan lulusan itu akan menjadi seperti apa. Nah, untuk mencapai visi dan misi dari sebuah lembaga, ini perlu adanya kurikulum. Nah, kurang lebih begini, kurikulum PAI berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan visi dan misi lembaga pendidikan Islam dengan capaian moral keilmuan peserta didik. Visi dan misi lembaga pendidikan Islam seringkali mencerminkan idealisme tentang lulusan yang diharapkan. Itu tadi seperti yang saya sampaikan ya, kehidupan yang nyata, dan kalau bisa itu tadi yang moderat. Ke komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu apa saja? Ada 4. Ya, yang pertama apa? Tujuan. Terus kemudian bahan atau isi. Yang selanjutnya kegiatan. Yang keempat evaluasi. Nah, kegiatan ini mungkin juga bisa disebut dengan metode atau strategi. Tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran itu goalnya apa ditentukan. Ini adalah turunan dari visi misi lembaga. Terus kemudian ada yang namanya apa tadi? Yang kedua, bahan atau isi. Isi kurikulum. Gampangnya begini, untuk mencapai sebuah tujuan, dalam proses pengalaman belajar, siswa itu harus memiliki pengalaman apa saja untuk memiliki kompetensi atau kemampuan tertentu. Kalau contohnya di pendidikan kepribadian Islam yang moderat, mungkin di situ diajari akidah akhlak, fikih, terus kemudian
sejarah Islam untuk melihat bagaimana agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak menjadi generasi Islam yang ekstrim gitu kan. Kegiatan atau bisa disebut di situ ada strategi, model, dan metode. Nah, ini untuk mencapai tujuan atau target ini, itu caranya bagaimana? Menggunakan strategi, menggunakan model, menggunakan metode yang seperti apa dalam proses pembelajaran itu. Asesmen. Kenapa ada evaluasi? Evaluasi ini untuk mengukur seberapa jauh. Makanya di situ ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, ada ulangan akhir semester, itu untuk kontrol, untuk melihat seberapa jauh capaian dari kurikulum itu sudah dicapai, kan begitu ya. Dalam melaksanakan fungsi akademik kurikulum PAI, seringkali mata pelajaran PAI itu dianggap sebelah mata oleh peserta didik, ya kan? Nah, bagaimana dalam menjadi materi atau pelajaran yang diminati oleh siswa? Era digital. Yang pertama adalah menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Menggunakan metode pembelajaran yang variasi seperti diskusi, simulasi, role playing, dan studi kasus untuk membuat pembelajaran PAI lebih menarik dan interaktif. PAI seperti penggunaan video, animasi, dan platform pembelajaran online. Sekarang karena eranya digital, maka seorang guru itu juga dituntut bagaimana untuk tidak ketinggalan zaman, menguasai digital juga, menguasai teknologi. Yang ketiga adalah penelitian bagi guru. Mengadakan pelatihan-penelitian bagi guru PAI untuk meningkatkan kemampuan mereka, ya kan, untuk melakukan penelitian tindakan kelas dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran. Sehingga kalau terjadi sesuatu atau kasus yang terjadi di kelas, itu maka harus diambil sebuah tindakan dalam bentuk PTK itu tadi yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Informasi sosial. Jadi kurikulum itu berfungsi menjadi alat perubahan sosial dan karakter bangsa. Maka kurikulum. Landasan kurikulum itu ada 4. Ada landasan, mungkin juga ada yang menyebutkan ada 5. Landasan filosofis, landasan sosiokultural, landasan psikologis, landasan iptek. Ada juga yang menambahkan landasan religius. Nah, landasan sosial ini dalam menghadapi perubahan sosial, maka kurikulum itu harus berlandaskan sosiokultural yang terjadi di lingkungan atau di mana siswa itu hidup. Karena apa? Karena jangan sampai hari ini adalah hari di mana zaman era digital ini sangat berkembang luar biasa, maka itu harus disesuaikan. Era digital ini juga merubah kondisi sosial yang ada di masyarakat. Otomatis masyarakat itu terjadi perubahan sosial dengan adanya digitalisasi. Walaupun terkadang dunia digital ini mampu mempengaruhi ke dampak negatif, tentunya juga ada dampak positifnya. Dan itu yang harus kita jaga atau kita lakukan untuk memberikan dampak yang positif pada siswa. Sehingga dengan adanya era digital ini tidak memberikan dampak yang negatif terlalu jauh. Sehingga sekarang
sebelum kita tutup acara perkuliahan ini, nanti ada tugas untuk teman-teman semua, yaitu membuat rancangan pembelajaran yang variatif dan menarik yang nanti akan diterapkan sebagai acuan dalam proses pembelajaran di kelas. Ini cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.